Kamis ini apa tingkahnya. Kalau hari Kamis ini dia bertingkah lagi, rekam-rekam lagi atau ngeledek-ledek lagi, gue akan teriak, hei mana oknum jaksa ibu yang ada N-nya? Kenapa bermain di belakang istri dan suami kalian? Gue akan teriak begitu. Gue juga pengen tahu reaksinya. Gue mau tahu Kamis ini ngapain tingkahnya. Ya kan, mantannya tuh dulu masuk, siapa ini yang ngomong? Muzazia. Kenapa cerai ya? Cerai karena jatuh miskin, di penjara. Selingkuh lah dia, masih mukondo, pinjam duit 500 juta, nggak bisa bayar. Ya kan, akhirnya laki orang dikawinin juga sama dia. Itulah cerita yang ada, digebrak-gebrak orang biar cerai. Nggak usah ngadi-ngadi ya, jangan pikir kalau aku nggak tahu ya. Semua teman-temanmu tuh juga pada cerita semua, serempak sama. Maka jadi orang jangan jahat. Sekarang udah dikuras hartanya, anaknya mau dimasukin penjara, jahat bener. Kayak gitu kok, dibela-bela sama orang. Jangan ngadi-ngadi ya. Dan ada gila-gilanya. Nggak ada nih seujung-ujung kuku, takut tuh masih jedir, nggak ada. Cakep kagak, gila ya dia nggak punya kaca kali di rumahnya ya. Nggak punya kaca kali. Dia berasanya cantik kali ya. Udah muka kayak begitu. Mungkin menurut mereka terkesan dipaksakan. Misalnya kita minta diputarkan rekaman, tapi ini tidak dikabulkan oleh hakim. Tapi hakim yang begitu lembut pun masih dikerasi gitu. Ya di kami nggak ada terjadi. Kalau di tempat saya itu hakim pasti aman-aman aja gitu. Begitu juga dengan jaksa itu. Nah, jaksa itu pun menurut saya berlebihan, memotolah itulah. Nah, tapi ada dua sikap yang ambivalen. Kalau mereka menegakkan standar operasional prosedur persidangan, kan harus ada PAMDAL, pengamanan dalam ya. Ada polisi kalau perlu. Nah, sekarang bayangin ya, terdakwa, kemudian pelapor, kemudian JPU tambah hakim. Di situ masing-masing bawa geng to geng, dua pendukung, ya. Bahkan ada yang bawa anjing segala macam. Ini kan tidak boleh terjadi sebenarnya. Ini menunjukkan bagaimana cara persidangan yang buruk. Di sini berdiri pun tidak boleh. Para lawyer, para jurnalis, wartawan. Di sana duduk ada, berdiri ada, jongkok ada. Teriak-teriak, didiamin gitu. Maka saya katakan bahwa ya mudah-mudahan apa yang terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Meskipun begitu, walaupun saya lihat di Jakarta Selatan merasa bahwa kok dibedakan ya dengan saya tetap meminta maaf. Tapi di sana 3 kali persidangan saya perhatikan, nih kita nggak pernah minta maaf. Begitu juga dengan pengacaranya. Malah yang terjadi, mereka diserang melalui netizen, saya nggak tahu dari mana itu netizen. Tapi ada laporan di kita ke KPK. Nah, dan saya kira ini serius gitu. Pasti di kita punya data sampai dia berani. Nah, di persidangan kami, Ibu Ilianeti juga melaporkan hakim ketua ke Polres Jakarta Utara. Nah, artinya situasi ini mungkin orang mulai menjelang dijemput paksa, Nepos menonaktifkan Instagram agar bukti-bukti story yang ada Instagramnya tidak bisa dibuka sama Polela. 11-12 templatenya seperti Sahrul dulu, langsung mematikan Instagram atau menonaktifkan Instagram biar tidak dibuka sama Polela sebagai bahan bukti. Katanya duta kebenaran, katanya duta penyuara kebenaran, katanya duta anti bullying. Ya kalau memang nggak takut, ya buka aja Instagramnya. Kenapa harus dinonaktifkan Instagramnya, Bu? Takut ya? Di situ ada bukti-buktinya atau cacatan lainnya, atau ada bukti transfer. KPK bakal tindak lanjuti laporan Nikita Mirzani soal suap jaksa dan hakim ya. Ini terkuak kembali guys. Ternyata ibu-ibu yang jadi JPU
sudah pernah dipecat jadi jaksa penuntut umum, namun kini pindah ke tempatnya kita ya. Ini kan anu guys, udah tidak layak ya pakai, masa seorang JPU seperti itu, sungguh aneh. Tapi nyata inilah keadaan hukum negara kita, JPU-nya kayak tai, sehingga kita sungguh tidak adil. Rakyat kecil ditindas, sebenarnya harus jadi orang yang besar biar kita yang menjelas. Bukan begitu. Ini memang aneh kasusnya. Terus semakin memanas pendukung Nikita Mirzani JPU ini